Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Ananda Amel, tolong disiapkan. Ya, Bu. Bersiap, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Di sini ada yang terpapar COVID-19? Enggak ada. Enggak, Bu. Nggak Saya, mau, Bu. Bu. Nggak ada. Enggak mau. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan ya. Iya. Sekarang Ibu Iya, mau Bu. absen. Yaudah, Ibu sekarang mau absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ananda Amel, Hadir, Bu. Anissa Nuro Fajri, Hadir, Bu. Daru Krisna, Hadir, Bu. Samita, Saya, Bu. hadir semua ya hari ini ya. Anissa, itu kenapa? Kok nggak on kameranya? Sambil makan boleh nggak, Bu? Gak boleh dong. Kan waktunya sekolah ya. Nanti belajarnya, nanti makannya sesudah belajar ya. Coba Bentar, tolong Bu, aku taruh on-cam dulu, Bu. dulu. Iya, Bu, aku taruh dulu, Bu. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita tepuk semangat dulu yuk. Supaya pembelajaran hari ini kalian semangat. Oke, ikutin Ibu Guru ya. Iya. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Iya. Ayo. Ya, 1, Bu. 2, 3. Tepuk semangat. 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 Udah semangat ya berarti ya hari ini ya. Udah, Bu. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, kita bernyanyi dulu. Sudah kelihatan? Udah. Yuk kita akan bernyanyi Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku Pendukungmu. patriot proklamasi, sedia Berkorban untukmu. Pancasila Dasar negara. rakyat Adil mohon Santosa. pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 Ayo maju. ayo maju, maju. Maju. Pancasila, aku mendukungmu. patriot Proklamasi. Sedia berkorban Untukmu Pancasila dasar negara. Rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju.
Garuda Pancasila, aku telah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila dasar negara, rakyat rakyat adil sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3 tentang tanaman obat keluarga. Tujuan pembelajarannya, setelah mengamati penjelasan dan gambar contoh tanaman obat keluarga, siswa mampu menjelaskannya. Siswa dapat mengetahui macam-macam dan manfaat dari tanaman obat bagi manusia. Nah, di sini ada yang mempunyai tanaman di rumahnya. Aku punya, Bu. Tanaman apa tuh? Tanaman Aku apa? punya kunyit. Kunyit. Kamu punya apa, Nisa? Cabe, Bu, tapi mati. Mati. Kamu nggak siram kali. Iya, Iya, karena tunggu tidak hujan aja biar dirawat. Karena tidak dirawat, makanya mati. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tanaman obat keluarga. Kalian pada tahu tidak tanaman obat keluarga itu apa? Enggak, Bu. Apa itu, Bu? Enggak. Yuk kita simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Fikri. Bapak mengajar di kelas 5 Pintar. Selamat datang di channel kelas 5 SDIT Al Yasmin 2. Sudah siap belajar? Yuk, kita simak baik-baik video pembelajaran kita kali ini. Belajar mengenai pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Misalnya, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya, lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Kalian pernah dengar tanaman obat keluarga? Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat obat keluarga adalah untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh tanaman obat keluarga antara lain jahe, kunyit, kencur, lidah buaya, sirih, dan kumis kucing. Kamu dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahmu, misalnya dengan menanami tanaman obat tersebut. Baik anak-anak, demikian pembahasan Bapak mengenai tanaman obat keluarga. Jika kalian rasa silahkan like dan subscribe. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa tanaman obat adalah tanaman budidaya keluarga yang dimanfaatkan sebagai obat. Orang-orang biasanya dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tidak hanya murah,
Akan tetapi, tanaman obat keluarga ini tidak memiliki efek samping bagi kesehatan kita. Berbeda halnya dengan obat-obat kimia yang ada di warung, yang ada di apotek. Kalian tahu obat-obat kimia yang ada di apotek itu apa saja? Itu Bu kayak Panadol gitu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Jadi itu berbeda kalau itu sudah sudah tercampur oleh zat kimia, tapi kalau ini tidak, tanaman obat keluarga itu obatnya benar-benar dari tanaman itu sendiri. Nah, macam-macamnya di sini ada, pertama kita bahas dari umbinya dulu. Pemanfaatan toga bagian umbi. Itu ada kunyit, ada jahe, dan ada juga lengkuas. Nah, di sini kunyit bisa menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah sel kanker, mengobati bengkak dan terkilir. Di sini siapa yang sering jatuh dari sepeda atau jatuh dari mana? Terkilir. Itu siapa yang coret-coret? Ayo, kan Ibu lagi ngejelasin, jangan coret-coret dulu ya. Siapa, ayo ngaku. Jangan dicoret-coret dulu ya. Ibu lagi ngejelasin dulu. Tolong didengarkan dulu ya. Daru, tolong hapus dulu ya, Nak. Gak boleh coret-coret dulu. Nah, tadi Ibu sampai mana tuh? Iya, Ibu nanya, di sini siapa yang sering jatuh? Daru Bu. Siapa? Daru. Siapa? Daru kali Bu jatuh Bu. Daru jatuh. Oh, Daru. Nih, Daru kalau sering jatuh bisa nih diobatinnya pakai kunyit. Kan jatuh nanti kan dia bengkak ya kadang ya kaki atau tangannya. Nah, bisa nih pakai kunyit supaya nggak bengkak lagi atau nggak sakit lagi gitu ya. Terus selain itu bisa juga membantu melancarkan siklus menstruasi. Ini untuk yang perempuan. Kalian semua nih, yang perempuan kalau sudah besar nantinya, kan ada masa pubertas. Di situ nanti kalian menstruasi. Nah, kamu sering-sering pada minum kunyit agar siklus menstruasinya itu lancar. Selain itu, bisa juga meredakan demam dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, ada jahe juga. Jahe dapat mengurangi mual, menghangatkan tubuh, dan mengobati penyakit infeksi saluran pernafasan. Kemudian ada juga lengkuas. Lengkuas bermanfaat untuk menurunkan demam, melancarkan pencernaan, meredakan mual, sakit perut, mencegah kanker, menurunkan kadar kolesterol jahat. Kemudian ada juga pemanfaatan toga bagian akar. Ternyata akar pohon itu juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Contohnya ini ada akar pohon pepaya. Akar pohon pepaya itu bisa mengobati cacingan, mengobati rematik, mengobati sakit kantung kemih. Di sini siapa yang cacingan? Ayo ngaku. Bu, Nah, toga itu apa Bu? Samita Bu, Ajri, cacingan Bu, Bu. Samita. Bu, toga itu apa Bu? Enggak Bu, bohong. Kenapa? Ajri kan kalau di kelas gitu Bu, nggak bisa diem kayak cacingan. Amel Bu, bohong Bu. Sama Daru, Samita Bu. cacingan, Lari-larian Samita dulu makanya kecil kerjaannya. dulu. Nah, Bu, ini toga apaan, kalian. Ya, sudah. Diingat lagi ya. Nah, kalian yang cacingan bisa saja minum ini. Memanfaatkan bagian akar pohon pepaya. Berarti diolah dulu ya Bu, baru dimakan gitu, dimasak. Ya, iya diolah dulu, Kirain diolah. dimakan langsung. Kalau dimakan langsung nggak bisa dong, harus diolah terlebih dahulu ya, agar tidak pahit juga. Kemudian ada lagi bagian batang. Nah, di sini contohnya itu ada batang kayu manis. Batang kayu manis itu dapat menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, mencegah kanker, dan melawan infeksi bakteri dan jamur. Selanjutnya, ada pemanfaatan toga di bagian buahnya.
Di sini ada jeruk nipis. Jeruk nipis yang pertama itu untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kadar gula darah, dan mengobati batuk. Anissa Nurul Fajri, jangan coret-coret dulu ya, Nak. Dengarkan Ibu dulu. Nah, di sini Emang Bu, Fajri jahil Bu. Dia Apa sih Amel? Sirik banget ya. Itu coret-coret aja Mel. ya udah ya, di-mute lagi ya, jangan nakal dulu ya, dengerin dulu. Nah, di sini Ibu akan bertanya, siapa yang di sini sering batuk gara-gara minum es terus? Siapa? Amel Bu suka minum boba. Amel. Anissa juga sama tuh Bu kayaknya Bu. Ya Bu. Dan berduaan mulu Bu. Ya, di sini kalau kalian batuk bisa nih diobati dengan jeruk nipis. Jeruk nipis diperas, dikasih kecap, langsung diminum. Itu mengurangi batuk pada kalian semua nantinya. Dan jangan lupa, jangan sering-sering minum es ya, biar tidak batuk lagi. Paham? Terus di sini ada juga mahkota dewa. Ada yang pernah lihat mahkota dewa kayak apa? Enggak. Aku punya, Bu. Kan yang pakai mahkota kan cewek Bu. Iya, mahkota itu cewek. Tapi di sini Dewa ada kan dua cowok. yang namanya mahkota dewa. Nah, mahkota dewa ini bisa menyembuhkan obat alergi, sakit kepala, penghilang racun di dalam tubuh, mencegah flu, dan menstabilkan gula darah. Bagi kalian yang orang tuanya mempunyai gula darah tinggi, bisa nih meminum mahkota dewa ini. Pertama diolah. Bu itu bukannya jambu Bu. Kenapa? Itu bukannya gambar jambu ya? Bukan, beda dong. Jambu Iya sama Bu, ini kok beda. kayak jambu Bu? Itu Kayak warna jambu merah air. kayak jambu Bu. Iya, ini warnanya merah, sama kayak jambu, tetapi bukan jambu ya. Kalau jambu kan beda, bukan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada mengkudu. Siapa yang pernah lihat buah ini? Pasti nggak asing kan sama Itu buah sirsa. ini? Hampir mirip sama sirsa. Beda. Kalau sirsa rasanya enak, kalau mengkudu itu rasanya pahit. Karena untuk obat. Ya, nih di sini mengkudu itu bermanfaat untuk membunuh bakteri jahat, melancarkan sistem peredaran darah, menjadi zat anti kanker, dan mengatasi radang pada lambung dan usus. Nah, di sini ada yang masih kurang paham, ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Berarti semuanya sudah mengerti ya. Anissa Nurul Fajri, tidak boleh coret-coret dulu ya, Nak. Oke. Nah, berarti tanaman toga itu bagian apa saja yang bisa buat dimanfaatkan untuk obat? Tadi ada bagian apa? Bagian buahnya, bagian batang, bagian Akar. Iya, semuanya itu bisa dimanfaatkan sebagai obat. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti kan sudah mengerti semua ya. Sekarang kita buat kelompok. Nah, yang ini untuk kelompok pertama, dan soal yang ini untuk kelompok kedua. Kelompok pertama itu Samita sama Daru. Yang kelompok dua, Ananda Amel dan Anissa Nurul Fajri. Kamu diskusikan, Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit cukup? Cukup ya? Kurang Bu, kurang. Kurang Bu. 10 menit.
Itu Kan kenapa berbeda. banyak banget, Bu? Satu aja soalnya. Ini gampang loh kalau kalian mengamati, tadi mengamati dengan sungguh-sungguh, kalian bisa menjawabnya kan karena juga Nah, kalian berdiskusi kan, ada teman aku mau satu. kelompoknya. Aku mau satu aja. Aku sekelompok sama Fajri ya, Bu. Males banget aku, Bu, sekelompok sama dia. Tanya Nggak aku sama boleh Samita aja deh, begitu. Bu. Nggak boleh begitu ya, kan sudah ditentukan oleh Ibu. Kamu Sama Samita aja. berdua Samita mau nggak Ah, sekelompok Ibu sama aku? mah. kan udah Udah. ditentukan, nggak boleh gitu Fajri, ya. kamu berarti ngerjain yang mana? Oke. Kamu mau ngerjain yang mana? Ya, satu aja Mel yang dikerjain soalnya itu kebanyakan. Itu semuanya, Bu, dikerjain, Bu. Iya, ini ada 3 soal kelompok pertama dan 3 soal untuk kelompok kedua ya. Kebanyakan Aku kan, kasih Mel? waktu sekarang, kalian diskusi dulu. Oke, kan itu ada chatnya ya. Kalian diskusi di situ, nanti habis itu dipaparkannya perwakilan kelompok saja. Males. Anissa, nggak Siapa boleh aja seperti itu manjain, ya. Bu. Yaudah yuk, kita tepuk semangat dulu deh. Biar lebih Males. semangat lagi. Ya, ayo. Tepuk semangat. Nah, Semangat. Mang. Semangat. Semangat. Berarti kalau udah tepuk semangat, berarti harus semangat lagi ya. Udah yuk, kita mulai diskusi, oke? Yuk, dikerjakan. Ya, Bu, itu kenapa pada off kameranya, Bu? Iya ya, Tahu, Bu, pada pasti off kamera mereka ya, main, Bu. kenapa ya? Ini yang 2 kemana nggak ya, mau Samita ngerjain tuh, sama Bu. Daru ya? Mungkin mereka lagi diskusi. Ayo diskusi dulu ya. Ayo, Jri, kita kerjain ya. Aku nomor 1 aja. Kamu semuanya. Di jurang, Bu. Masa aku semuanya, Bu? Nggak boleh gitu, Anissa. Kan diskusi, Bu. Berarti aku sudah Berarti membantu. Kerja kelompok, Yang nomor- berarti harus bekerja bersama-sama. Tidak boleh. Iya, nomor 3 Tidak kita boleh. sama-sama. Aku nomor 2 Ya. berarti ya. Ya. Harus adil. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah? Sebentar, Bu, belum. Belum, Bu, dikit lagi. Ayo. Kan tadi sudah Ibu jelaskan tuh. Mengapa tanaman obat dapat dimanfaatkan sebagai obat? Mengapa jahe, kunyit dapat dikatakan dengan tanaman obat? Bagian tanaman apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai obat? Yang kelompok 2, apa perbedaan dari obat tradisional dan
Obat kimia. Apakah tanaman anggrek dapat dikatakan sebagai tanaman obat? Sebutkan tanaman apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam tanaman obat. Ayo. Sudah? Kelompok 1 sudah belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Iya. Kita tunggu kelompok 2 dulu ya. Aku udah, Bu. Tinggal tunggu Fajri. Ayo, Anissa Nurul. Sudah? Sebentar, Bu. Lama. Sudah. Sudah? Yuk, kita mulai ya. Untuk kelompok 1 atau kelompok 2 dulu nih? Kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Satu. Iya, Bu. Kelompok 2 dulu, Kelompok Bu. 2 atau 1? Satu. Satu. Dua. Yaudah, gimana kalau kelompok kita dengerin kelompok 1 dulu ya? Ya, Oke. Ma. Curang, Ibu, curang. Curang. Bentar ya. Mel, kamu aja yang jawab, Mel. Kamu juga, Ji. Ayo, kelompok 1. Apa? Yang pertama, jawabannya Di karena itu dulu. Apa namanya? Mikrofonnya. Mengapa tanaman obat dapat dimanfaatkan sebagai obat? Ya karena tanaman obat mengandung obat, Bu. Kalau yang kedua, mengapa jahe kunyit dapat dikatakan dengan tanaman obat? Karena jahe kunyit dapat menyembuhkan berbagai penyakit kayak demam gitu-gitu. Bagian tanaman apa aja yang dapat dimanfaatkan sebagai obat? Nggak tahu nih aku jawabannya, Bu. Si Daru kali tahu. Itu Daru, Bu. Ayo, Daru apa? Ibu, suaranya Samita double, Bu. Oh iya. Di-unmute dulu ya, Samita ya. Untuk yang poin ketiga, bagian tanaman apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai obat? Ayo. aku taunya akar. Apa? Akar. Di mic-nya di itu dulu dong. Akar. Terus, ada yang lain, ada yang bisa bantu Samita? Ayo, Ananda Amel bisa? Batang, Bu. Atau iya, batang. Terus? Daun. Ya, betul. Nah, selanjutnya kelompok 2. Ayo, ada yang ingin memaparkan? Ya, Bu. Nomor 1, Fajri. Yang bacain, Bu. Aku. Perbedaannya, obat tradisional nggak punya apa sih efek samping. Kalau obat kimia itu banyak efek sampingnya, soalnya dia apa ya, banyak kimianya. Ya, terus yang poin kedua, Apakah nggak bisa? Tanaman anggrek Kalau dia pohon dikatakan tanaman obat. Ya, Bu. nggak bisa. Karena tanaman anggrek tanaman hias, bukan tanaman Ya. obat. ya pintar. Yang ketiga, Yang termasuk itu kayak jahe.
Nah, maaf ya anak-anak, tadi terhenti dikarenakan waktunya tadi habis. Sekarang dilanjutin lagi ya. Tadi sampai di mana? Tadi aku, Bu. terakhir di Dibaca. yang kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ya, coba kelompok 2 tadi. Yang Sebutkan tanaman apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam tanaman obat. Tanaman obat itu kayak kunyit, jahe, terus apa lagi ya? Kumis kucing. Terus apa lagi, Jri? Lidah buaya, Mel. Iya, lidah buaya Ya, juga, Bu. betul. Kalau yang tidak termasuk, Tadi, Bu, kata anggrek itu bukan termasuk obat. Tanaman dia soalnya. kelompok Iya, 1 bunga ada yang mau mawar. nambahin? Ada yang tahu tanaman selain tanaman obat itu apa aja? Ada yang tahu? Nggak bisa, Bu. Dia mah kelompoknya, Bu. Kecubung, Bu. Apa? Tahu, Bu, payah, Bu, kelompok 1, Bu. Masa kalah sama kelompok 2? Ayo apalagi selain anggrek? Apa ya, Bu ya? Nggak ada yang bisa? Bunga kamboja. Daru kali, Bu, tuh, Bu. Ya, benar. Bunga kamboja. Berarti udah paham semuanya ya tentang yang tadi Ibu sudah paparkan semuanya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Udah, Bu, cukup, Bu. Udah, Bu, cukup, Bu. Nah, yaudah kalau gitu ada evaluasi dari Ibu. Ini pekerjaan di rumah, nanti kalian bisa diskusi oleh orang tua kalian atau kakak kalian. Jadinya soalnya itu ada sebutkan dan jelaskan manfaat tanaman obat yang berada di... Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan, Bu. Iya. Sambil ditulis ya. Sebutkan, itu siapa yang coret-coret? Ayo, jangan dicoret-coret dulu ya, Ibu. Nerangin sekali lagi. Fajri, Bu. Fajri. Oh, bukan. Jangan Terus siapa? dicoret-coret dulu ya. Akal tuh dia, Bu. Bukan. Ayo, siapa ini? Itu kurangin aja nilainya, Bu, nanti. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh coret-coret dulu. Ibu itu Daru, Bu. Daru, nggak boleh coret-coret dulu. Ibu bakal nerangin sekali lagi nih, yang terakhir nih ya, yang terakhir. Di sini Ibu ada pekerjaan rumah untuk kalian semuanya. Nah, soalnya itu, sebutkan dan jelaskan manfaat tanaman obat yang berada di lingkungan rumah kalian. Jadinya nanti dibuat tabel seperti ini, contohnya yang Ibu sudah bikin. Kolom 1 itu sebutin tanaman obatnya. Di sampingnya itu manfaat. Minimal 5 tanaman. 3 aja, Bu, kebanyakan. Iya, Bu, Contohnya 3 apaan, aja. Bu? Banyak Kasih contoh banget, Bu, dong, sampai 5, 5. Kasih contoh 5 dong, Bu. Kalau dikasih tahu contoh 5, berarti itu Ibu yang jawab dong. Enggak, bukan, Ibu mah hanya mencontohkan. Nanti Iya kan, contoh kerjain doang, Bu. sendiri. Pelit banget, Ibu. Tidak boleh, kalian harus nyari sendiri ya, atau enggak diskusi sama orang tuanya. Contohnya Ibu kasih tahu 1. Contohnya itu daun salam. Daun salam di rumah kalian pasti ada dong. Ada kan? Bu, saya punya, Bu. Nanam tinggi banget, Bu, tinggi. Ya, bagus. Di dapur, Bu, banyak. Bagus. Semua Nah, itu dipetik. ya, tanaman obat dari daun salam itu bisa dimanfaatkan untuk menurunkan darah tinggi. Itu bisa. Enggak, Bu, itu Ibu saya buat bikin lontong.
Buat bikin lontong. Iya. Iya, selain untuk selain untuk buat bahan makanan, daun salam itu juga bisa dibikin obat, diolah. Itu tidak hanya buat bikin lontong, bukan. Ada lagi. Oke, Bu. Oke, itu contohnya dari Ibu ya. Nanti kamu tulis lagi contohnya selain daun salam. Pokoknya minimal 5 contoh tanaman. Nggak boleh kurang dari 5, bolehnya lebih dari 5. Dikumpulkan di WhatsApp grup. Oke? Paham? Ya, Iya, Bu, paham, Bu. paham. Iya, Bu, ya. Oke, ada yang ingin Buruan, bertanya Bu, lagi? mau main FF. Kita Apa? mabar dah, Bu. Apa? Udah buruan, Bu, mau Mau main mabar FF. FF. Mainan mulu, Bu. Gak boleh mainan terus. Kalian tuh di rumah harusnya belajar, tidak boleh mainan terus-terusan. Boleh main di waktu senggang. Bosan, Kalau Bu. ada Tugas PR mulu seperti capek. ini, harusnya dikerjakan terlebih dahulu. Habis itu baru kalian boleh bermain. Tapi bermain juga harus ada waktunya. Tidak bermain terus-terusan. Oke? Ya, Bu, ya. Iya, Bu. Buruan, Bu. Tutup, Bu. Oke deh, yaudah yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, itu tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tanaman obat. Tanaman obat itu apa tadi? Tanaman. Yang bisa dijadikan Tanaman obat keluarga. Iya, bagus. Yang dimanfaatkan sebagai obat. Tanaman obat apa aja? Kunyit, jahe, Kunyit, daun salam, jahe, lidah buaya, daun salam, Betul. lidah buaya, kucing harimau. Kumis harimau. kumis kucing. Bagus. Berarti sudah pada paham ya. Nah, gimana pembelajaran pada hari ini? Seru? Seru Seru. tidak? Seru, tapi tugasnya banyak. Iya, Nggak tugas apa-apa, banyak itu banget. untuk melatih kalian di rumah, biar ilmunya lebih bertambah lagi. Paham? Ya udah, Paham. kita akhiri aja ya. Ayo berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Tepuk-tepuk Ketua dong, Bu. kelasnya siapa? Kenapa? Aku, Bu, aku. Aku, Ya Bu. udah. Ayo disiapin. Bersiap. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjain, jangan main HP terus, harus banyak istirahat, tidak boleh keluar-keluar rumah dulu, oke? Tetap Ya, Bu. menjaga kesehatan kalian. Tetap semangat. Iya, Terima kasih Oke, Bu. anak-anak. Dadah, Ibu. Dadah, Ibu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.